Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang masih di jalan atau sudah ada yang sampai rumah ya. Kita bisa mulai untuk acara seminar kesehatan online malam hari ini. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Malam hari ini kita akan belajar mengenai manfaat alfalfa untuk stroke ya. Mungkin kita persilakan dulu untuk Dokter Winda untuk buka kameranya. Bisa? Halo. Halo, selamat malam. Oke, Selamat dok. malam. Oke, materinya sudah saya tayangkan ya. Oke, kalau begitu saya persilakan dokter untuk jelaskan. Silakan dokter. Thank you, Di. Semangat pagi, teman-teman FHI di seluruh Indonesia maupun yang di luar negeri. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Tentu dong, sehat lah, ya kan? Di tempat teman-teman lagi pada hujan nggak sih? Saya barusan nih di sini, di rumah, tuh hujan deras banget dan dingin, udah tuh jadi dingin banget gitu loh. Sampai yang AC matiin dulu deh gitu kan, saking dinginnya. Waduh, hati-hati ya. Ini tanda-tanda kita harus lebih memperhatikan kesehatan kita, ya kan? Karena cuaca juga lagi begini nih, jadi harus lebih alert ya, lebih care lagi sama kesehatannya, ya. Oke, topik yang mau saya bawain hari ini adalah tentang stroke. Sudah tahu semua ya tentang stroke ya? Familiar dong dengan stroke ya? Familiar pasti nih dengan stroke karena stroke itu masih termasuk penyakit yang paling banyak, yang paling sering kita temui, ya kan? Cuman sebenarnya udah tahu banget nggak sih yang disebut dengan stroke itu apa? Karena sebenarnya agak-agak banyak yang mirip-mirip nih, gitu ya, penyakit-penyakit yang menyebabkan kelumpuhan. Terus akibat ada masalah di kepala, tapi nggak semuanya stroke, teman-teman. Ya, tidak semuanya stroke. Dia akan dikatakan stroke itu kalau, nih, dari maknanya udah kelihatan ya, kalau terjadi gangguan fungsi saraf akut yang disebabkan karena adanya gangguan peredaran darah di otak. Nah, jadi kita tuh bisa aja ya mengalami gangguan fungsi saraf ya, gangguan fungsi saraf bisa akut bisa enggak. Tapi belum tentu juga karena peredaran darah masalahnya. Bisa karena ada tumor. Nah, ada tumor juga bisa mengalami gangguan fungsi saraf tuh ya. Tapi biasanya kalau tumor bisa jadi gangguan fungsi sarafnya nggak akut gitu ya. Slide-nya hilang. Nah, jadi memang itu kuncinya ya, yang dikatakan stroke itu dia kalau terjadi gangguan fungsi sarafnya akut. Jadi bukan pelan-pelan makin menurun, makin terganggu gitu gangguan fungsi sarafnya. Jadi dia harus cepat, tiba-tiba, tiba-tiba lumpuh ibaratnya gitu ya. Terus juga kuncinya lagi yang kedua adalah penyebabnya harus karena ada gangguan peredaran darah di otak. Ya harus terjadi gangguan peredaran darah di otak. Seperti tadi saya katakan, ibaratnya bisa aja tuh gangguan peredaran apa gangguan sarafnya itu akibat dari tumor gitu kan atau habis kecelakaan kebentur kepalanya berdarah ya akhirnya dia mengalami gangguan fungsi saraf. Gangguan fungsi sarafnya juga akut tapi bukan stroke ya itu namanya ya. Nah terus yang menjadi kunci yang berikutnya adalah kejadiannya itu namanya juga tadi udah akut ya terjadi dalam dalam waktu yang cepat dan singkat ya cepat dia jadi bisa dalam hitungan menit atau bisa juga dalam hitungan jam gitu ya dan biasanya gangguan saraf yang munculnya itu akan apa sih namanya akan sesuai dengan di daerah mana yang terjadi gangguan peredaran darah otaknya. Kita tahu ya di otak kita ini kan semuanya itu pusat susunan saraf pusat kita itu di otak. Jadi di seluruh tubuh kita kontrol pusatnya adalah di otak. Nah, jadi bukan berarti semuanya pasti kena, belum tentu. Nah, nanti yang akan kena adalah tergantung di area mana terjadi stroke-nya. Itulah nanti yang akan berdampak mengalami gangguan fungsi sarafnya. Halo.
Oke, next. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau untuk stroke itu pasti deh masih teman-teman lumayan familiar dengan stroke ya. Lumayan familiar dengan stroke karena banyak kasus stroke itu. Di sekitar kita tuh banyak kasus stroke ya. Mungkin ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, pasti ada aja yang kena stroke. Ya, makanya itu masih masuk dalam 10 besar penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Bahkan bukan 10 besar lagi ya, juaranya 3 besar. Ya, biasanya itu suka ganti-gantian aja sama jantung. Itu dia kalau di tahun 2019 itu dia kasusnya dia yang juara satunya ya dengan kasus 131,8 kasus per 100.000 penduduk. Slide. Ya, bagaimana hasilnya di Indonesia, demikian juga hasilnya juga menggambarkan di dunia karena memang Indonesia kan masuk dalam negara dengan jumlah penduduk terbanyak, ya kan? Salah satu dari negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Jadi apa yang terjadi di Indonesia itu lumayan memberikan dampak pada angka di dunia. Jadi di data World Stroke Organization pun ya sama kasusnya tinggi juga ya. Per tahunnya katanya tuh sekitar ada 12,2 juta kasus stroke. Itu sekitar 1 dari 4 orang di dunia itu terkena stroke setiap 3 detik. Ya, bahkan jumlahnya ini dia meningkat 50% selama 17 tahun terakhir. Bahkan kalau dihitung-hitung nih kasus kematian, seluruh kasus kematian ya 86%-nya itu disebabkan oleh stroke. Slide. Nah, kalau kita eh, ingat-ingat nih, mungkin teman-teman juga lumayan familiar ya. Jadi stroke itu juga ada beberapa jenis, bukan beberapa sih, lebih tepatnya 2 jenis. Ya, ada 2 macam, 2 tipe stroke. Jadi ada stroke yang penyumbatan, ada stroke yang perdarahan. Nah, ya. Jadi memang yang paling banyak itu terutama stroke iskemik atau stroke penyumbatan. Itu sekitar 85%. Nah, yang lebih sedikit itu stroke hemoragik. Ya, cuma 15%, tapi ini kasusnya lebih berbahaya. Jadi mungkin kalau teman-teman sering lihat itu, orang biasanya kalau umpamanya serangan pertama atau mungkin kedua, rata-rata memang lebih sering di stroke iskemik dulu, gitu ya. Nanti pas serangan berikutnya itu eh, kemungkinan bisa lebih beresiko untuk jadi stroke hemoragik, gitu. Slide. Nah, namanya penyakit pasti ada faktor resikonya, ya. Ada beberapa orang dengan kondisi-kondisi tertentu yang punya resiko lebih besar untuk terkena stroke ini. Dan faktor resiko stroke ini juga dibagi 2. Ada yang masih bisa dimodifikasi atau diakalin atau dihindari, ya. Ada yang nggak bisa dihindari atau tidak bisa dimodifikasi. Slide. Kita akan bahas pertama mulai dari yang nggak bisa dihindari ya atau tidak bisa dimodifikasi terlebih dahulu. Pertama adalah faktor usia. Seiring bertambahnya usia kita, resiko kita akan semakin besar untuk terkena stroke. Kita nggak bisa modifikasi usia ya, kita nggak bisa ngurangin usia kita. Usia kita pasti akan terus bertambah. Berarti semakin bertambahnya usia, resiko juga akan semakin tinggi. Jenis kelamin, wanita lebih beresiko lebih tinggi untuk terkena stroke dibandingkan pria karena faktor hormonalnya juga gitu ya. Ya kita nggak bisa ganti ya. Mungkin kita bisa ganti alat kelamin, tapi kan kita nggak bisa ganti DNA kita. DNA kita tetap XX ya, nggak bisa dirubah jadi XY gitu ya. Terus juga suku juga sama, yang bisa merubah suku karena itu sudah juga dengan sudah genetik. Ada beberapa suku yang mungkin karena ada pengaruh gaya hidup juga ya, itu lebih beresiko lebih terkena stroke juga. Ini tentunya adalah riwayat keluarga nanti orang tua, ya kan? Diangkat anak bisa, tapi tetap aja kita berubah. Orang tua kita tetap ya itu orang tua kita dulu tetap tidak bisa diubah. Dan kalau orang tua punya resiko dia atau dia terkena stroke, kita sebagai anak juga punya resiko lebih besar untuk terkena stroke dibandingkan yang orang tuanya tidak terkena stroke. Slide.
Nah, tapi tenang ya, tidak semua faktor resiko itu nggak bisa diakalin. Ibarat kata ya ya udah deh kita terima nasib aja, enggak. Ya, masih ada faktor-faktor yang masih bisa kita jaga, kita hindari, kita modifikasi supaya faktor resiko kita untuk terkena stroke ini tidak menjadi 100% ibaratnya gitu ya. Seperti apa? Diabetes, kolesterol yang tinggi ya, dislipidemia, terus adanya kelainan jantung, merokok, terapi hormon, makanan yang nggak benar, kurang aktivitas fisik, obesitas, itu adalah faktor-faktor resiko yang masih bisa kita kalin. Ya, kita jaga tensi kita jaga kadar gula darah kita, kadar kolesterol kita, hindari merokok, jaga berat badan, jaga makan, aktivitas fisik, itu semakin bisa menurunkan resiko kita untuk terkena stroke. Slide. Nah, sebenarnya ini agak-agak, ini yang lebih penting, ya. Karena kalau teman-teman segera menyadari kalau ini adalah suatu serangan stroke, itu akan bisa lebih mempercepat penanganannya. Karena kalau penanganannya cepat, maka angka keberhasilan untuk kesembuhannya itu bisa lebih tinggi. Ya, peluang untuk sembuhnya bisa lebih tinggi. Karena semakin terlambat dilakukan tindakan, maka akan semakin sulit untuk bisa recovery gitu ya. Jadi penting banget nih untuk tahu gejala klinisnya apa saja. Ya, gejala klinisnya ya jelas tadi ya. Rata-rata stroke apa sih? Lumpuh, ya, lemah, mengalami kelemahan yang mendadak atau mati rasa, baik pada wajah, lengan atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh, ya, terutama sebelah gitu ya, sebelah tiba-tiba lemes, tiba-tiba gak berasa apa-apa, nah itu hati-hati. Terus juga bisa juga ngalamin linglung, ya, mendadak linglung, kayak tiba-tiba ngeblank, ya, kalau ngomongnya celat, ya, karena lidahnya juga sebelah lemah, sebelah mati rasa, ya. Atau bisa juga bahkan kalau diajakin ngobrol itu bingung gitu, kayak apa sih ngomong apa nggak ngerti gitu ya, gangguan pemahaman. Atau bisa juga kalau umpamanya kenanya ke mata juga kan itu bisa mempengaruhi penglihatan baik di satu ataupun di kedua mata. Atau kalau seandainya kebetulan lagi jalan atau lagi dites, coba jalan. Wah, ternyata jalan juga jadi susah. Malah mungkin ibarat kata berat untuk berdiri juga berat, ngerasa pusing atau vertigo, hilang keseimbangan ataupun koordinasi. Atau ada juga kalau ini yang agak membedakan ya antara stroke hemoragik dan stroke iskemik, kalau pada yang hemoragik atau perdarahan, itu biasanya disertai sakit kepala parah yang tiba-tiba sakit banget kepalanya, nggak tahu kenapa. Nah, itu ciri-ciri dari stroke hemoragik. Nah, ini juga termasuk salah satu juga biasanya paling sering itu kalau stroke yang iskemik atau yang sumbatan tadi itu terjadinya pas lagi istirahat. Makanya biasanya pas lagi diem atau lagi tidur, bangun-bangun kok nggak bisa bangun ya gitu kan. Kayak apa sebelah aja gitu, sebelah lemas gitu ya. Sebelah lemas. Atau kadang-kadang pada beberapa kondisi yang saya temukan malah nggak bangun gitu alias pingsan gitu ya, dibangunin malah nggak bangun gitu, pas dicek ternyata sudah terjadi serangan stroke. Kalau hemoragik itu atau perdarahan lebih sering kalau biasanya tuh pas lagi aktivitas gitu. Wah, yang stroke hemoragik itu yang pas lagi istirahat juga ada ya. Slide. Nah, kalau main banyak tadi ya, karena banyak ketemu kasus, itu bukan kasus yang jarang langka gitu kan, enggak. Kita banyak ketemu kasus stroke, terutama mungkin di orang-orang di dekat kita gitu, di sekitar kita gitu ya. Dan kita tahu banget gak enaknya ya dengan stroke ini. Selain ibaratnya mengalami kelemahan, akan mempengaruhi kualitas hidup, ya kan? Belum lagi ditambah dengan biaya yang besar, ya, biaya yang besar sekali, gitu, besar sekali.
Kasihan deh pokoknya kalau udah kena stroke itu, ya kan? Jadi kalau bisa yang belum kena stroke, yuk cegah. Ya, apalagi buat teman-teman yang punya faktor resiko yang tadi udah kita bicarain tadi, yuk cegah, yuk cegah, yuk. Gimana cara mencegahnya? Kalau berat badan mulai kurangin, ya turunin berat badannya. Jaga olahraga, ya olahraga tuh nggak harus yang berat, teman-teman. Yang ya minimal setengah jam tapi jangan berhenti. Jangan kebanyakan jalan kaki kebanyakan ngobrolnya. Ketemu tetangga berhenti dulu, ketemu berhenti lagi. Ya itu mah namanya nggak olahraga ya, jangan berhenti. Ya, selama setengah jam jalan terus habis itu baru bolehlah istirahat. Terus juga yang ngerokok stop lah ya. Kalau memang sudah punya faktor resiko tadi ya faktor usia, terus juga belum lagi tadi mungkin agak-agak obesitas juga, ada riwayatnya kebetulan ada hipertensi juga, udahlah stop aja rokoknya ya. Terus juga ini harus dijaga ya, kontrol stresnya ya, dijaga stresnya, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu apa namanya bersedih-sedih. Ya stres kelamaan jangan ya. Ayo lebih happy ya, moodnya dijaga untuk tetap bagus, baik ya. Jangan memendam-pendam perasaan ya. Itu demi kesehatan peredaran. Oke. Nah, terus makanan tadi jaga, tapi jaganya gimana? Gak cuma semata-mata ngurangin makan doang, enggak. Tapi selain mengurangi, tapi mengisi dengan makanan yang lebih sehat, lebih proporsional, lebih itu lebih banyakin ke dan sayur aja dibandingkan banyakin daging, contohnya banyakin lauk, apalagi banyakin nasi, ya kan? Terus juga kurang-kurangin dulu ya makanan yang terlalu tinggi lemaknya ya. Protein bagus, tapi jangan terlalu yang berlemak ya. Bukan nggak boleh makan daging, boleh, tapi pilih daging yang lebih eh, less fat gitu ya. Apa kandungan lemaknya lebih sedikit. Tapi kurang enak dok ya, namanya juga udah punya faktor resiko, ya kan? Ya udah, itulah namanya juga menjaga ya kan? Terus juga agak dikurang-kurangin lah garamnya. Jangan tinggi-tinggi, jangan banyak-banyak banget garamnya. Jangan sampai harus asin banget baru mantap makannya. Jangan begitu. Ya, mulai kurangin. Bukan nggak boleh makan garam, boleh. Tapi sedikit aja. Ya, terus juga kurangin alkoholnya. Kalau bisa stop. Oke, slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita itu Cocoa Flavanol, ada varian yang original, DTM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan ngomongin soal kepalanya itu polifenol, di mana terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Nah, cuman ternyata manfaat dari cocoa flavanol itu nggak cuma antioksidan doang, karena kandungan yang tinggi pada cocoa, kandungan flavanol yang tinggi pada cocoa juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Ternyata dia bisa memberikan efek dalam jangka waktu yang lumayan pendek, gitu ya, yaitu itu efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Di mana ini akan berdampak banget untuk aliran darah yang bisa lebih lancar. Cuman nggak gampang untuk bisa mendapatkan kadar flavanol yang tinggi ini. Karena biasanya pengolahan biji kakao jadi bubuk kokoa itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Sehingga dibutuhkan metode khusus dalam pengolahan biji kakao supaya bisa menghasilkan bubuk kokoa yang tetap tinggi akan flavanol. Slide. Nah, untungnya di sini produsen kita udah ketemu gimana ini cara ngolah kakao jadi bubuk kokoa, itu tapi tetap tinggi kadar flavanolnya. Dan bahkan metode mereka ini sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar alami flavanolnya. Dan bubuk kokoa hasil metode pengolahan ini itu sudah diberi brand Acticoa dan sudah menjadi bahan baku semua lini produk kokoa flavanol FHI. Slide. Selain ada Coco Flavanol, ada juga Centella Asiatica, di mana Centella Asiatica sebenarnya sih banyakan terkenal manfaatnya untuk kulit ya, buat skincare, itu berapa tahun belakangan tuh terkenal banget ya. Cuman ternyata Centella Asiatica itu lumayan banyak ternyata manfaatnya. Dia punya manfaat antimikroba, anti diabetes, anti peradangan, hingga anti depresan.
Dan untuk kasus stroke sendiri, ternyata Central Asiatica lumayan memberikan manfaat loh. Karena dia bisa membantu dalam meningkatkan daya ingat dan juga fungsi kognitif secara keseluruhan. Di mana ini dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif pasien setelah stroke. Jadi Central Asiatica ini akan bagus banget untuk nanti proses recovery dari stroke. Slide. Selain itu ada black garlic. Nah, siapa yang nggak tahu black garlic? Udah tahu lah ya, black garlic. Garlic, dari garlic dia ya, bawang putih yang difermentasi. Ya, disebut jadi bawang hitam. Sehingga dia punya kekuatan antioksidan itu lebih berkali lipat dibandingkan versi bawang putihnya. Di mana biasanya bawang putih itu sudah terkenal banget sih manfaatnya untuk kardiovaskular ya. Tapi kalau di versi black garlic ini dia eh, lebih strong lagi, jadi pemanfaatannya jadi lebih luas, gak cuma sekedar untuk kardiovaskular aja. Dia sering digunakan untuk mengatasi kanker, tumor, miom, terus juga untuk menangani kolesterol dan hipertensi ya, termasuk juga buat detox. Terus juga sering digunakan untuk stroke juga, mencegah stroke, Alzheimer, kontrol gula darah, serta meringankan penyakit Parkinson. Ya, jadi memang penggunaan black garlic itu dia karena dia punya kandungan yang khusus di dalamnya, itu bisa difokuskan dalam pengurangan kerusakan atau kematian sel otak melalui sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Ya, sehingga senyawa pada black garlic ini bisa meningkatkan fungsi kognitif dan motorik juga setelah stroke. Jadi sering juga black garlic ini digunakan gak cuman untuk mencegah aja, tapi juga kalau yang udah terlanjur kena stroke, ya udah kena stroke juga, itu dia setelah stroke itu diberikan black garlic, itu sangat bisa membantu sekali untuk mengurangi kerusakan, ya ke damage di sel-sel otaknya. Jadi supaya bagus untuk nanti proses recovery-nya. Slide. Selain itu juga didukung dengan vitamin B7 atau biotin ya, yang dimana ini akan berperan penting dalam metabolisme protein, karbohidrat, lemak. Lalu vitamin C. Vitamin C itu juga perlu banget, apalagi untuk kasus stroke seperti ini ya, karena dia itu kan berperan dalam menjaga struktur kolagen, termasuk saraf. Ya, kolagen pada persyarafan. Jadi dia akan bagus sekali nanti untuk proses penyembuhan ya, proses penyembuhan dari stroke tersebut. Lalu ada cysteine ya, pencegahan, di proses pencegahan karena dia meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang akan membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan radikal bebas dan toksin. Slide. Nah, ini ada beberapa studi nih di klinis yang meneliti akan hubungan fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga flavanol. Jadi ternyata kalau konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu sudah dapat meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, berdampak darah yang lebih lancar. Slide. Dan ini juga bahkan tidak hanya sekedar untuk menjaga pembuluh darah saja ya, tapi juga bisa membantu kita juga untuk support pencegahan kita tadi ya. Ternyata dia ada studi klinisnya juga yang bahkan sudah dipatenkan, ternyata berefek juga untuk nurunin berat badan. Tapi nggak secara spesifik nurunin berat badan sebenarnya. Tapi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi meningkatkan pembakaran lemak di tubuh kita. Nah, ujung-ujungnya akan berdampak pada penurunan berat badan. Lalu sudah ada juga klaim kesehatan, klaim ya, ini di sini klaim teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar manfaatnya bermanfaat, tapi manfaat ini bahkan sudah bisa diklaim ya. Klaim ini juga sudah disetujui oleh EFSA maupun FDA. Jadi kita sudah bisa mengatakan kalau Flavanol itu kalau versi EFSA itu sudah bisa menjaga elastisitas pembuluh darah di mana yang ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal. Sedangkan FDA bahkan mengklaim kalau Flavanol itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi untuk bisa mendapatkan klaim kesehatan ini, EFSA dan FDA mengatakan untuk konsumsi flavanolnya itu minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide.
Jadi kalau kita mau rangkum manfaat dari kokolflavanol itu utamanya memang adalah untuk meningkatkan fungsi dari kardiovaskular ya, sistem kardiovaskular mulai dari maintain tekanan darah, kadar gula darah, termasuk kadar kolesterol juga. Tapi karena basic dia adalah antioksidan, jadi pemanfaatannya juga bisa untuk mengurangi resiko kanker dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Kalau varian yang DTM liquid itu dia kan kombinasi ya, ada kokolflavanol, ada Centella asiatica, dan juga ada black garlic. Ketiganya sama-sama punya manfaat untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi karena kerjanya bertiga, jadi powernya juga triple power. Ditambah ada beberapa manfaat tambahan. DTM liquid ini dia lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow itu memang lebih kepada diformulasikan untuk kita tadi ke proses pencegahan tadi ya, mencegah faktor resiko stroke. Nah, ini bisa nih dengan NutriFlow untuk bantu kurangin berat badan, biar kita jadi olahraga, biar metabolisme kita bisa lebih efektif. Itu bisa dengan NutriFlow. Ya, formulasinya memang tidak hanya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular aja, tapi membantu penyerapan nutrisi kita bisa lebih optimal dan metabolismenya juga bisa lebih optimal. Jadi nggak cenderung disimpan jadi lemak dalam tubuh. Tapi tentunya itu hasil pembakaran tadi kan akan menjadi energi ya, yang akan kita pakai tentunya nanti untuk beraktivitas. Tapi semakin banyaknya aktivitas kita, maka resiko penyakit kita juga akan lebih tinggi, paparan kita akan lebih tinggi, sehingga kita akan lebih butuh proteksi ekstra juga. Kan NutriFlow ini juga diformulasikan untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh sampai melindungi sel dari stres oksidatif. Nah, untuk NutriFlow ini bisa teman-teman gunakan juga ya untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement, pengganti sarapan maupun pengganti makan malam. Nah, untuk konsumsinya kita mengacu pada yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA tadi ya. Katanya kan untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatannya, itu konsumsinya harus minimum 200 mg flavanol setiap hari. Kalau gitu di varian original, kokolflavanol original harus minumnya berapa? Mulai dari 3 gram. Ya, mulai dari 3 gram setiap hari ya. Itu sudah cukup untuk mendapatkan asupan 200 mg flavanol. Nah, cuman tapi nanti tetap ya akan kembali ke kebutuhan tubuh masing-masing karena biasanya beda badan, beda masalah kesehatannya, beda kebutuhannya, takarannya ya. Kalau untuk DTM liquid ini biasa lebih rekomen memang kepada yang memang sudah punya masalah sirkulasi darah, ada hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, ada riwayat stroke mungkin ya, ada penyakit jantung, itu lebih rekomen untuk konsumsi DTM liquid ini ya, bisa saat per hari. Ini itu sudah mengandung 200 mg flavanol. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow, supaya bisa mendapatkan 200 mg flavanolnya, itu konsumsinya 15 gram, ya, 15 gram setiap hari, setiap takar, ya, setiap takarnya itu 15 gram, supaya mendapatkan 200 mg flavanol. Nah, untuk NutriFlow ini bisa teman-teman konsumsi 1-2 kali sehari, bisa digunakan pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo yang FI berikan pada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita ada sosial media. Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami seperti YouTube Forever Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya di foreverhealthy.indonesia, supaya Bapak Ibu mendapatkan tips kesehatan, informasi produk, dan juga rekaman Zoom seperti business review ataupun sepeda kesehatan Dokter Winda. Selanjutnya ada FI Medical Consultant, Bapak Ibu bisa cek di nomor 0878 1706 6067 dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Dan besok kita ada acara Health Runner Talk dari nutrisi ke COVID, manfaat pokok flavanol stroke di kantor pusat FAI hari Jumat 14 Agustus jam 3 sore. Pembicara yang tentunya ada kita yang luar biasa yaitu Deltasi dan tentunya ada dokter kesayangan kita yaitu Dokter Winda Alicia Panjaitan.
Nah, untuk judul Cocoa Flavanol itu sendiri adalah Cocoa Flavanol untuk stroke ya. Jadi masih sama seperti topik malam hari ini, cuman bedanya besok kita akan adakan bagi rekan-rekan yang berada di Bukit Jara dan sekitarnya supaya bisa langsung datang ke kantor FI. Dan kita ada promo kemerdekaan di tanggal 12 sampai 17 Agustus. Setiap pembelian 200 CV, free 1 DTM liquid kemasan box kecil. Nah, dengan ini juga Bapak Ibu udah bisa mendapatkan untuk member 2 CV sudah jadi gold dan 500 CV sudah mendapatkan bukti. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ada pertanyaan. Oh ini, Pak Bahtiar stop rokok ya dan supaya tidak bawakan saya rokok lagi dari Hamsa di Makassar. Selanjutnya, eh, Assalamualaikum dok. Kalau habis operasi produk apa yang paling pas untuk dikonsumsi? Oke, kalau habis operasi sih saya lebih rekomen biasanya konsumsinya ori, ya original. Kenapa? Karena pertimbangannya begini. Ini sih untuk antisipasi seandainya operasinya itu lumayan besar. Kalau besar itu kan berarti luka operasinya kan bisa jadi agak sedikit lebih lama ya, lebih lama untuk recovernya gitu. Kalau dikasih liquid itu takutnya karena kan dia lebih kencang dan dia kan lebih membuka pembuluh darah. Ini sedangkan kondisinya eh, lagi luka gitu kan, lagi kebuka pembuluh darah yang takutnya makin ngocor nanti nggak sembuh-sembuh lukanya ya kan. Sehat-sehat, badan seger-seger, tapi lukanya kagak sembuh-sembuh nanti kalau kayak gitu ya. Jadi kasihnya agak lebih smooth aja, kasihnya ori. Ya, kasih ori, dosisnya 5 gram aja dulu ya. Mulai dari 5 gram, 1 kali sehari. Gitu, oke? Oke, selanjutnya pertanyaan dari eh, sebentar, oke. Oke, ini Bapak Abdul Hamid, Alhamdulillah Abdul Hamid, Ambisi Gopua, Sulawesi Selatan. Selamat datang Bapak Abdul Hamid. Kemudian Abdul Hamid bertanya, saya ada riwayat tekanan darah tinggi, asam urat, diabetes, apabila konsumsi dalam jangka waktu yang lama, bisakah sembuh? Oke, nah gini ya. Tensi, tekanan darah, asam urat, gula darah, kolesterol, itu sifatnya fluktuatif. Artinya apa? Tidak tetap. Ya, tidak tetap. Kalau kita makan, dia akan naik. Ya, kalau kita habis bergerak, habis beraktivitas, tensi kita akan naik gitu ya. Dan itu normal. Ya, untuk meningkatnya tekanan darah, meningkatnya asam urat, meningkatnya gula darah, meningkatnya kolesterol, itu normal. Yang tidak normal adalah apa? Kalau setelah beberapa waktu, itu dia nggak turun-turun. Gitu ya. Kalau habis kita makan, gula kita naik, kolesterol kita naik, asam urat kita naik, itu wajar. Ya, tapi harusnya dalam beberapa jam dia turun lagi. Itu adalah respon tubuh yang normal, gitu ya. Sama kayak tekanan darah. Kita habis naik tangga, tekanan darah kita naik. Wajar. Ya, wajar. Itu normal. Tapi harusnya setelah kita istirahat beberapa menit, 10 menit, 15 menit, tekanan darahnya normal lagi, turun lagi. Harusnya begitu. Itu baru yang normal, respon tubuh yang normal. Yang jadi masalah adalah ya, tubuh tidak mampu untuk menormalkan itu lagi. Gitu. Setelah dia tinggi, tidak mampu untuk menormalkannya. Kenapa? Karena pasti ada masalah pada organ yang bersangkutan. Ya, pada organ-organ yang bersangkutan ada masalah. Nah, itulah yang membuat akibatnya kenapa kita jadi perlu minum obat. Obat itu akan berperan untuk menggantikan tugas, ya, menggantikan tugas dari si organ yang rusak, ya, yang harusnya bekerja tadi, yang nggak bisa kerja, akhirnya digantiin sama obat. Tapi apakah kita jadi harus selamanya minum obat? Tergantung, ya, tergantung dari si organ tubuh kita.
organ tubuh kita udah mampu belum ngerjain lagi kalau seandainya nanti si obatnya nggak ada, gitu. Kalau obatnya nggak ada, yang kan itu kan tetap harus diturunin. Tekanan darah harus diturunin, gula harus diturunin, asam urat harus diturunin, kolesterol harus diturunin. Siapa yang ngerjain kalau bukan obat? Karena organnya masih belum benar. Terpaksa akhirnya kita bergantung sama obat. Jadi poinnya seharusnya gimana? Gimana caranya kita menyehatkan kembali organ kita supaya dia bisa kerja lagi? Di situ letak poinnya. Apakah obat bisa bikin si organ kita jadi sehat lagi? Oh, tentu tidak. Nggak itu tugas obat. Nggak, bukan itu tugas obat. Ya, tugas obat itu hanya gantiin kerjaannya. Yang rusak ya udah dibiarin aja rusak. Kadang-kadang malah makin rusak, ya kan? Gitu. Makanya kenapa dosisnya malah makin lama makin naik. Nah, jadi sekarang tugasnya gimana caranya untuk memperbaiki organ tubuh kita supaya jadi sehat lagi, supaya dia jadi bisa kerja lagi, jadi nggak perlu obat lagi untuk ngerjain tugas tersebut. Nah, disinilah peran dari cocoa flavanol. Ya, peran dari cocoa flavanol adalah di sana. Pada dasarnya, yang akan menyehatkan kembali si organ tubuh kita tersebut yang rusak tadi adalah tubuh kita sendiri. Dengan apa namanya? Regenerasi sel. Dibikinlah sel-sel yang baru. Sel-sel baru dibikin lagi, diproduksi lagi, supaya yang baru inilah nanti yang akan bekerja. Tapi namanya untuk bikin yang baru butuh modal, teman-teman. Modalnya apa? Butuh bahan baku, nutrisi. Ya, butuh nutrisi yang tepat supaya ada bahan bakunya untuk bikin si sel yang baru. Kalau nggak ada modalnya, nggak ada bahan bakunya, mau bikin dari mana? Ya, mau bikin sel barunya dari mana? Nggak ada. Akhirnya ya udah, akan begitu-begitu aja. Yang rusak ini aja terus yang dipertahankan. Begitu. Ya, jadi apakah dalam jangka waktu lama bisa sembuh total? Dibilang sembuh karena memang faktanya itu fluktuatif. Itu akan naik turun kok. Tapi apakah bisa jadi tidak tergantung dengan obat? Bisa. Ya, dalam jangka waktu panjang. Ya, dalam jangka waktu panjang nantinya ya itu masih mungkin bisa. Ya, supaya nanti jadi akhirnya tidak bergantung lagi dengan obat. Artinya apa? Tubuh mulai kembali mampu melakukan tugasnya, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Mira. Kemudian dari Bapak Ali Thohir mau titip salam buat Pak Ali di Mamuju. Semoga sehat selalu dan makin sukses luar biasa. Terus ada juga dari Pak Rizal nih dok. Selamat malam dok. Izin bertanya, ketika seorang mengalami stroke dan pecah pembuluh darah, apakah tidak masalah ketika dikonsumsi produk Flavanol? Terima kasih. Oke, kalau seandainya struknya itu pecah pembuluh darah, saya rekomen jangan kasih DTM. Ya, jangan kasih DTM dulu karena gini, seperti tadi yang kasusnya sama juga mirip-mirip dengan yang operasi tadi ya. Kondisinya adalah pecah pembuluh darah. Artinya pembuluh darahnya itu lagi kebuka, lagi nganga gini kan. Cocoa flavanol itu dia membuat pembuluh darah itu jadi lebih kebuka. Which is pada kondisi stroke perdarahan itu tuh lagi kebuka-bukanya gitu kan, lagi kebuka terus nanti dikasih DTM flavanol makin kebuka. Padahal ini kalau kasus stroke perdarahan itu kita akan berusaha untuk dokter itu akan berusaha untuk menghentikan perdarahan terlebih dahulu, gitu ya. Karena kan kalau semakin banyak darahnya di dalam otak, teman-teman. Nah, ini perbedaannya teman-teman ya, otak kita dengan kepala kita ini dengan bagian tubuh yang lain. Otak kita ini kan dalam tengkorak, ya. Artinya apa? Ini tuh tulang, tulang keras. Di dalamnya itu ada otak. Nah, itu tuh ngepas, teman-teman. Ukurannya itu ngepas. Kalau seandainya ada darah di sana, gitu kan. Kalau dikit mungkin masih nggak terlalu berasa banget. Tapi makin banyak darah ada di sana, ini tuh akan jadi makin sempit di dalam tengkorak ini. Makin sempit. Dan namanya makin sempit, kegencet, otak tuh sensitif gitu ya. Ini juga malah bisa, dia kan akan berusaha nyari celah kemana nih biar dia bisa meregang gitu ibarat kata.
gitu. Ibaratnya kalau umpamanya kayak kita, perut kita nih, aduh, umpamanya kayak pada kasus asites, ya kan, asites kan ada perutnya si cairan ya, banyak ya, itu kan enak yang gelembungnya keluar, ibaratnya gitu, ya, itu aja kita ngerasain sesak kan teman-teman, kebayang ya sesaknya ya. Nah ini kebayang di otak, otak kita itu nggak ada apa sempit gitu dia nggak bisa ngegelembung. Akhirnya apa dia akan cari celah-celah, celah-celah di mana dia bisa ngedorong. Karena ini udah melebihi kapasitas. Nah, yang akan jadi bahaya adalah kalau dia malah nekannya ke bawah. Gitu, dia malah ketekannya ke bawah. Emang di bawah ada apa, Dok? Di bawah itu ada batang otak, teman-teman. Kalau itu ditekan, itu bisa tinggi resiko kematiannya, gitu, bisa berbahaya. Makanya biasanya kalau dia stroke perdarahan, yang akan dikejar pertama adalah menghentikan perdarahannya dulu. Jangan sampai nambah perdarahan. Makanya untuk kasus stroke yang perdarahan itu jangan dikasih DTM dulu ya. Kalau gitu kapan dok kasih DTM-nya? Nanti setelah perdarahannya berhenti. Tunggu sampai dokter menyatakan oke, perdarahannya sudah berhenti, udah bersih. Nah, baru bolehlah kasih DTM ya. Kalau masih berdarah-berdarah jangan. Jangan ya, nanti malah makin kocor ya. Tunggu aja, sabar ya. Jadi akan berbeda penanganannya kalau dia stroke yang iskemik ya, yang sumbatan tadi dengan stroke yang perdarahan. Kalau dia stroke yang sumbatan, kasih detanflavan nggak apa-apa, bagus malah. Namanya juga dia kesumbat kan, justru biar makin kebuka. Jadi biar bisa lancar lagi. Gitu, itu malah bagus. Tapi kalau stroke yang perdarahan jangan dulu, nanti makin ngocor. Ya, tunggu aja. Ori pun saran saya juga nggak usah dikasih dulu aja. Fokus dulu aja, biar dokter fokus di menghentikan perdarahan dulu. Setelah perdarahan aman, silakan baru boleh dikasih flavanolnya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda dari Bapak Abdul Hamid. Luar biasa Bu Dokter penjelasannya. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir ya Dok. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Kita buka ya untuk yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya, teman-teman semua. Mungkin bisa dibantu dari host untuk membuka uh, mikrofon teman-teman. Jika ada yang bertanya, boleh langsung bertanya ya. Oh ya, Kalau mungkin misalnya aku boleh sambil info kali ya. Rencananya minggu depan itu untuk teman-teman yang di Jakarta, di area Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek lah gitu ya. Itu boleh datang ya ke kantor minggu depan. Hari Jumat tanggal 22. Dan memang tadi belum diumumin sih. Cuman mungkin nanti beberapa hari lagi mungkin akan dibikin flyer pengumumannya. Tapi ini saya kasih teaser. Jadi rencananya hari Jumat minggu depan itu akan ada sesi khusus untuk teman-teman yang di Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya. Itu kita akan ada training khusus ya tentang produk. Di sini nanti minggu depan itu saya nggak akan eh, kasih seminar tentang produk lagi ya. Saya bukan ngebahas tentang, saya nggak ngajarin lagi produk kita bla 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 kalau vaksin mengandung bla bla. Bukan. Tapi saya akan benar-benar memberikan training supaya teman-teman itu benar-benar paham gimana sih sebenarnya menyampaikan atau menceritakan tentang kokolflavanol kepada orang lain gitu ya. Jadi kita akan lebih fokus ke sana nanti. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di Jabodetabek itu mungkin nanti akan khusus kepada teman-teman yang memang sudah member ya, member yang mungkin sudah sering ikut seminar Semkes sih sudah ada basicnya ya. Cuman buat teman-teman yang mungkin baru beberapa kali ikut Semkes, belum pernah ikut yang semua lengkap, sebelum minggu depan, ya, sebelum hari Jumat, sudah mulai ditontonin ya YouTube-YouTube-nya ya, terutama YouTube-YouTube tentang Food of Gods
ya, food of gas, tentang nitric oxide ya, supaya nanti pas kita di training hari Jumat itu bisa lebih mengikuti ya, lebih paham nanti yang akan saya bahas, karena saya nggak akan kasih prakata lagi nanti di hari Jumat ya, kita akan tembak langsung ya, kalau nggak nanti waktunya nggak akan cukup ya. Jadi biar benar-benar di situ nanti akan lebih dalam pembahasannya. Oke? Nanti kalau untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek, coba kita pikirkan gimana caranya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk informasinya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam, Ibu Murni. Silakan Ibu. Iya, Bu. Apa ya yang mau ditanya? Bu Murni lucu. Tentang flavanol ini, kalau yang lupa ingat, boleh nggak dikasih itu flavanol, Dok? Lupa Kayaknya ingat dia apa? nggak kenal keluarganya gitu, nggak Eh, ingat. nggak kenal keluarganya gara-gara apa, Bu? Alzheimer? Atau ada riwayat kecelakaan terus habis itu jadi amnesia? Nggak ada kecelakaan. Oh, berarti karena tua ya, Alzheimer. Iya, Boleh banget. Boleh banget dikasih. Kalau untuk Alzheimer saya lebih rekomen kasihnya liquid. liquid ya. Liquid, iya. Liquid itu bagus banget dia buat yang apa ya, kasus-kasus kardiovaskular yang kan sudah mulai berdampak kepada persyarafan. Jadi umpamanya yang fokusnya pengen lebih kepada otak ya, Iya. otak gitu, masalah-masalah di otak deh. Pasca stroke, terus habis itu tadi Alzheimer, Parkinson ya. Itu bagus banget ya. Itu sangat rekomen konsumsi liquid. Bahkan untuk kasus seperti itu, mungkin saya lebih rekomen minumnya boleh 3 saset, Bu. Oh, boleh 3. Boleh Pagi, 3 siang, saset. sore. Iya, betul. Gitu. Untuk kasus ini ya, Soalnya kasus istrinya Alzheimer juga sudah nggak kenal, Dok. itu dia. Ya, boleh ya. Nanti dikasih 3 saset. Tapi mungkin mulai dari 2 saset dulu deh. Tes dulu 2 saset, respon tubuhnya enak, oke-oke Heeh. aja, aman, baru tambahin jadi 3. Gitu ya. Nggak usah ori sama Nutriplo ya, Dok. Fokus dulu aja di liquid. Oh, iya, 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 Dok. Makasih, Dok. Sama-sama, Bu Murni. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Baik, teman-teman masih ada yang bertanya. Ini ada dari Bu Siti Rahayu. Kami tunggu di Makassar, Samarinda, dan Pontianak ya, Dok. Malam, Dok. Kebetulan saya kangen naik pesawat, boleh Bu? Oke, selamat malam Bapak. Silahkan. Untuk anak kecil dosis DTM itu bagaimana, Dok? Oh, kalau untuk anak kecil jangan dikasih DTM dulu, Pak, kekencengan. Kalau untuk anak kecil dikasihnya ori aja ya. Ori boleh, Nutriflo boleh. Ya, Nutriflo boleh, ori boleh. Tapi jangan DTM. DTM kekencengan kalau untuk anak kecil. Ya, terlalu strong kalau DTM. DTM itu sebaiknya untuk orang dewasa aja. Ya, di atas 21 tahun ke atas lah. Ya, 20-an ke atas deh, boleh deh DTM. Tapi kalau di bawah itu sebaiknya sih jangan ya, karena too strong. Terlalu strong itu, terlalu kuat. Jadi better dikasihnya ori aja atau dikasih Nutriflo boleh. Biasanya kalau anak-anak kan soalnya nggak suka pahitnya kan. Jadi kalau nggak suka pahitnya kasih Nutriflo aja. Lebih enak kok. Oke, Dok. Tapi anak saya pernah kasus lagi kurang gejala radang, panas Oke. tinggi. Saya kasih DTM 1 saset langsung ampuh, Dok. Langsung sehat total. Mungkin gini, kalau untuk kondisi-kondisi tertentu sih, sorry Pak, anaknya umur berapa? Umur 7 tahun, Dok. Berat badannya? Berat badannya
berapa ya? 21 berapa itu? Kalau nggak salah. 20-an ya. 20-an ke atas kalau nggak salah. Iya. Oke. Ideal. Iya. Nah, kalau umpamanya sekali sih mungkin nggak apa-apa, boleh. Cuman gini, saya sih tetap menyarankan sebaiknya di Ori atau Nutriflow aja gitu. Karena DTM itu terlalu kencang. Memang sih pasti ampuh sih Pak. Orang sampai 3 kali lipat dosisnya itu apa dosis tinggi ya, dosis tinggi banget itu. Kalau ampuh sih pasti ampuh banget. Cuman saya sih ngejaga gini supaya dia justru jangan ngeset nanti di tubuhnya itu terlalu tinggi gitu. Nanti kalau terlalu tinggi repot ya, repot nanti di saat dibutuhkan nanti kita jadi harus terlalu banyak ngasihnya gitu. Apalagi kan dia sebenarnya masih kecil kan, masih kecil. Jadi kalau umpamanya kebetulan lagi radang nih, nanti kalau umpamanya ada kejadian radang lagi, sebenarnya pakai ori juga ampuh loh Pak. Pakai ori itu nanti sebelum diminum, umpamanya radang tenggorokan itu sebelum diminum ditelan, itu kumur-kumur dulu. Disuruh buat kumur-kumur. Kumur-kumur baru telan. Itu kumur-kumurnya sekitar 30 detik deh gitu ya, 30 detik di kumur-kumur, emut dulu, habis itu baru ditelan. Itu juga efektif. Itu cukup efektif kok. Untuk anak-anak apalagi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus sampai dikasih DTM, mahal banget lagi Pak. Tapi dok, maaf, itu ada tak efek negatifnya kalau eh, anak kecil umur 7 tahun itu minum DTM, tapi minumnya juga hanya 1 kali aja. Kalau cuma sekali sih enggak. Kalau cuma sekali sih enggak kok, nggak apa-apa. Cuman maksudnya jangan dijadikan rutin, maksud saya di situ. Jangan dijadikan rutin. Karena kan itu walau bagaimanapun, DTM itu diformulasikan untuk orang dewasa. Gitu. Diformulasikan untuk orang dewasa, jadi memang bukan untuk anak-anak gitu. Cuman, kalau seandainya terlanjur minum sih nggak masalah. Kalau cuma sekali doang nggak masalah. Dia kan tetap natural ya. Kok yang DTM itu tetap natural juga kok, jadi masih oke. Cuman kalau seandainya nanti dikonsumsinya rutin, itu nanti yang kita takutnya nanti di tubuhnya itu terlalu kenceng gitu loh. Terlalu kenceng karena pada dasarnya memang dia masih belum butuh sampai setinggi itu dosisnya gitu. Kasihan ke ininya juga nanti Pak, kasihan ke kerja tubuhnya jadi terlalu digenjot ibaratnya gitu. Kalau sesekali mah nggak masalah. Oke dok, terima kasih banyak Oke, infonya. baik. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, teman-teman masih ada yang bertanya. Kita masih ada waktu 7 menit. Malam, Dok. Malam. Sesuai dengan pembahasan dokter tadi, katanya dikurangi lemak. Nah, tapi maaf ya bagi yang Muslim ini, yang Kristen, yang beredar di masyarakat itu katanya lebih baik yang lemak daripada dagingnya. Gimana, Dok? Maksudnya lemak daripada dagingnya gimana ya, Bu? Kalau daging babi katanya lebih bagus lemaknya daripada dagingnya. Oh, nah gini, kalau untuk kasus pada daging babi itu, pertimbangannya itu begini. Lemak, daging tetap daging. Dalam artian, pada kasus daging babi yang dikhawatirkan adalah itu cacing kalau di daging gitu. Di daging babi itu dia tuh eh, sering ditemukan itu ada cacing di dagingnya. Makanya kenapa untuk pengolahan daging babi itu harus benar-benar matang. Nggak bisa setengah matang. Makanya nggak ada stik babi itu, nggak ada yang uh, medium well, medium tuh nggak ada. Itu harus well done gitu ya. Harus matang, harus benar-benar matang. Kenapa? Untuk mematikan cacingnya tadi di bagian daging. Itu memang posisinya di daging. Tapi bukan berarti ya, bukan berarti
apa namanya jadi lebih baik lemaknya daripada dagingnya. Enggak juga. Lihat konteksnya dulu ya, lihat konteksnya dan lihat dari sisi mana. Kalau dari sisi tadi si percacingan tadi, iya betul. Mendingan di lemaknya daripada dagingnya karena posisinya si cacing tersebut di daging, bukan di lemak. Tapi kalau kita lagi ngomongin kolesterol, ya tetap di lemak lah. Tetap di lemak daripada daging ya. Gitu. Tetap mendingan daging daripada lemak. Makanya eh, penting banget untuk mengolah daging babi itu harus benar, harus matang. Pastikan benar-benar matang, jangan setengah matang. Itu karena tetap kalau dari segi kesehatannya masih lebih sehat dagingnya tetap daripada lemak gitu. Asalkan dagingnya diolah dengan benar. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rosiana dan Dokter Winda. Oke, masih ada yang bertanya? Jika tidak, tanggung nih waktunya. Ada yang bertanya, teman-teman? Boleh satu orang, satu pertanyaan. Oke, sepertinya sudah cukup jelas semua, Dokter Winda. Ada yang disampaikan Malam, sebelum saya tutup? Seperti ada yang berbicara tadi. malam dokter. Oh, ya, Oke, pertanyaan terakhir dari Bu Yayu ya. Oke, silakan Bu Yayu. Dokter, saya punya di Stockland saya ada anak ABK nih. Waktu itu kena setip gitu loh. Terus dia itu waktu masih kecilnya itu apa namanya itu sampai di infus itu di kepala dua-duanya gitu loh. Terus sampai sekarang tuh kayak gimana gitu. Jadi apa suka teriak-teriak gitu anaknya. Tapi suka ya diam gitu. Apakah bisa ya saya kalau kemarin saya kasih saya flavanol sih apa flavanol tapi yang apa namanya yang Nutriflow dia suka. Emang dia kata dokter kan sarankan nggak boleh makan yang berlemak. Terus yang ini tapi kokoa itu dia suka gitu. Itu bagaimana? Boleh Bu dikasih Nutriflow boleh kok. Bisa ya dikasih Nutriflow boleh, Ori boleh, bisa. Umur berapa Bu anaknya? Dia umur 6 tahun. Iya kasih Ori atau Nutriflow aja. Kebetulan dia sekolah di saya. Jadi saya udah khusus ada orang guru saya kan memang untuk anak-anak HBK gitu. Saya terima satu anak gitu. Tapi anaknya penting suka lihat-liatin gitu. Nggak fokus sih matanya memang rata-rata kan seperti itu ya. Jadi lihat gitu. Iya. Boleh kok dikasih Ori atau Nutriflow ya. Itu aja ya. Terus setiap pagi aja ya. Pagi sore deh. Pagi sore Bu. Pagi sore aja ya. Pagi sore. Kalau mau dikasihnya Orinya tuh 2 kali 3 gram. Kalau Nutriflow itu kan dia kan udah 5 gram ya. Iya. 15 gram dibagi 2 deh gitu. Dibagi 2 pagi sama sore. 7,5 ya. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Yayu. Baik Dok, waktunya juga sudah jam 8 malam. Ada yang disampaikan sebelum saya tutup? Oke, seperti biasa saya selalu mengingatkan ke teman-teman ya, cuaca lagi jelek banget ya. Jaga kesehatan, selalu standby Cocoa Favanolnya di rumah, mau yang original kayak DTM kayak Nutriflow kayak mungkin kalau lagi cuaca kayak gini lebih enak Nutriflow kali ya. Atau tapi kalau nggak ada Nutriflow, Ori atau DTM juga jadi deh. Pokoknya intinya harus selalu pastikan ada asupan Cocoa Favanol setiap hari ya, karena cuaca lagi jelek banget ya, lagi pancarobanya lagi lumayan ekstrim supaya kita bisa tetap sehat. Kalau kita sehat, kita bisa kerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa ngapa-ngapain. Ya, oke. Jadi selalu jaga kesehatannya dengan Coco Flavanol setiap hari. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda dan teman-teman semua. Saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di acara offline seminar kesehatan Dokter Winda dan di acara online di minggu depan hari Kamis jam 7 malam. Jangan lupa untuk selalu konsumsi Cocoa Flavanol. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Malam semua. Malam juga. Ya masih di sekolah nih. Oh masih di sekolahan
Bu Ayu. Ya, tugas. Malam. Mantap.